Halo, perkenalkan nama saya Justinus Marcililakus. Saya akan mempresentasikan materi yang judulnya kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menilai pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Hal ini membantu pengelola sektor publik dalam yang pertama, menilai pencapaian strategi melalui indikator finansial dan non-finansial. Yang kedua, memfokuskan tujuan organisasi pada layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Materi yang berikut, kategori pengukuran kinerja meliputi yang pertama, ukuran finansial. Kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang telah dianggarkan atau budgeting cost reductions. Yang kedua, kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana dianggarkan dalam satu periode secara efisien. Yang ketiga, kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran fleksibel satu periode secara efisien. Misalnya, biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dalam batas toleransi tertentu untuk setiap unit produk atau layanan yang dihasilkan dan disediakan. Yang kedua, ukuran pendapatan. Yang pertama, kemampuan untuk mencapai penjualan atau penyediaan layanan atau target pertumbuhan penjualan atau penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan dengan efektif. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai peningkatan atau perluasan market share atau pengasah pasar dengan efektif. Yang ketiga, ukuran produktivitas. Jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif. Yang ketiga, jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap unit bahan mentah atau input. Yang ketiga, tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat. Materi yang berikut, kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Yang pertama, expectation gap, perbedaan antara harapan masyarakat dan realisasi kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, fokus keberhasilan pemerintah saat ini cenderung pada input atau anggaran, bukan pada output dan dampaknya. Yang kedua, peran indikator kinerja. Yang pertama, mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan indikator kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, membantu stakeholder dan masyarakat dalam memahami kinerja pemerintah secara objektif. Materi yang berikut, kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, finansial, ukuran biaya, pendapatan surplus atau ROI. Yang kedua, produktivitas, efisiensi bahan baku, jam kerja dan output. Yang ketiga, kualitas, kepuasan pelanggan dan penilaian pihak ketiga. Yang keempat, inovasi, produk atau layanan baru serta benchmarking. Yang terakhir, personalia, turnover pegawai, tingkat absen, pelatihan. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, balance scorecard, perspektif finansial, pelanggan, proses internal, inovasi. Yang kedua, performance audit, aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Materi yang berikut, analisis rasio laporan keuangan yang meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi melalui hubungan data kuantitatif dan non-kuantitatif. Yang kedua, best value performance measurement. Yang pertama, sistem pengukuran yang fokus pada outcome, bukan hanya input atau output. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui perencanaan prioritas dan inovasi. Materi yang berikut, kesimpulan, pengukuran kinerja sektor publik adalah kunci untuk mencapai efektivitas organisasi. Indikator yang baik membantu menjembatani
kesenjangan harapan, meningkatkan efisiensi, dan mengarahkan fokus instansi pada pelayanan masyarakat. Sistem seperti Balanced Scorecard dan Bench Value Performance Measurement menawarkan pendekatan komprehensif untuk perbaikan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.